sujud syukur kemenangan, monggo didampingi oleh Bapak. Monggo sujud syukur kemenangan. Cukup Bapak-bapak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali kesekian saya sowan ke tempatnya Pak Slamet. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Demak, Pak Fahrudin Bisri Slamet. Pak Slamet, saya sebelumnya memberi selamat yang diusung PDIP Mbak Esti dan Yai Mahjun memenangi hati masyarakat Demak. Kayaknya yang dulu saya wawancara dulu PDI Perjuangan puasa agak lama kaitan dengan Pilgub. Sekarang dagangnya terpenuhi. Terima kasih Mas Wahyu atas ucapan selamatnya, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Demak yang telah percaya kepada PDI Perjuangan, sehingga salah satu kadernya yang maju sebagai bupati yaitu Dr. Haja Estiana SE berpasangan dengan Kiai Haji Ali Mahsun diberikan kepercayaan dan amanah. Semoga amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik, yang artinya bisa mengabdi kepada masyarakat dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan. Saya baru kasih selamat ke Pak Slamet kali ini karena memang baru ketemu ya. Setelah pilkada saya baru ketemu beliau. Ini pelantikan nanti rencana Mei gitu Pak Slamet ya? Iya, Mei sesuai dengan jadwal masa baktinya bupati yang lama. Mei, tanggalnya belum? Kita belum tahu. Mei dari Mei sampai Desember 7 bulan. Dalam kampanye kemarin tentu saja kan banyak program dari pasangan Mbak Esti dan Yai Mahjun itu. Selama 7 bulan ini apa memungkinkan Pak terkait dengan dukungan APBD untuk agar ngegas program-program Mbak Esti? Ininya bagaimana? Alurnya bagaimana Pak? Untuk tahun ini dulu. Setelah tanggal 9 jadi secara hitungan kemarin manual yang sampai dengan KPU bahwa kita menang. Mestinya setelah itu ya kita persiapan terkait dengan masa transisi. Masa transisi? Iya, jadi melihat kemarin program-program yang dijanjikan oleh calon bupati maupun calon wakil bupati ini kan ada program jangka pendek dan panjang. Untuk 2021 ini pembahasan kan di 2020 sudah ya, berarti ya APBD-nya sudah. Ya sudah, artinya bahwa 2021 ini adalah hasil dari kinerja bupati lama. Di situ mestinya nanti setelah pelantikan di bulan Mei ya bupati dan wakil bupati yang baru harus diberikan ruang fiskal untuk merealisasikan janji-janji politik jangka pendek.
Iya. Karena bupati dan wakil bupati ini kan punya visi misi yang nanti dari visi misi itu akan dijadikan peraturan daerah yang namanya RPJMD. Iya. Padahal RPJMD itu nanti akan dibahas ini bulan November, karena 6 bulan setelah Rancangan pembangunan jangka panjang, menengah dan panjang. Rencana pembangunan menengah daerah. Menengah daerah. Ya. Selama 5 tahun itu. Iya, sesuai dengan masa baktinya ini kan tidak ada 5 tahun. Oh iya. 2024 ini. Nggih. Ini biar juga yang menyimak kita juga bisa mengetahui. Iya. Jadi memang program dari Mbak Esti dan Yalim ini kan disesuaikan dengan masa baktinya. Iya. Jadi ada 3 hal di situ yang menjadi titik poin dari visi misi beliau, sehingga dari fokus RPJMD ini kan ada fokus tahunan yang namanya RKPD. Apa itu? Rencana kegiatan pembangunan daerah. Itu selama setahun tahunan. Iya. Tahunan. Jadi di dalam RPJMD ini kan sesuai dengan masa baktinya. Nah, itu kan dibagi fokus tahunannya. Iya. Nah, di situ sehingga anggaran ini bisa terarah atau fokus pada apa yang sudah direncanakan. Yeah. Sehingga nanti pada akhirnya di akhir masa jabatan ini bisa sesuai gitu. Yeah. Untuk jangka pendek ini jadi Mei pelantikan, RPJMD baru di November. Nah, sementara APBD tahun ini sudah diketuk. Iya, sudah disetujui sebelumnya tahun 2020. November 2020. Yeah. Artinya bahwa di bulan Januari ini adalah pelaksanaan. Yeah. Sampai Desember. Ya mestinya ada ruang fiskal di situ yang diberikan kepada bupati dan wakil bupati terpilih untuk bisa merealisasikan janji-janji politiknya. Sehingga apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat ini akan dipenuhi untuk jangka pendek di waktu perubahan nanti. Di APBD kan ada perubahan. Ruang fiskalnya nanti di RAPBD perubahan berarti. Iya. Bulan apa Pak biasanya Pak? Ya biasanya bulan Juni sudah masuk. Jadi untuk 2021 itu Juni, dan setelah itu untuk perubahan. Ruang fiskalnya di perubahan tadi. Di perubahan tadi, sehingga ini sudah menuju ke apa yang menjadi visi misi dari Bupati terpilih. Jadi selama Mei ke Juni tidak lama, sehingga bisa program-program beliau berdua bisa langsung bisa berjalan. Diawali dari situ yang mungkin transisi dulu karena perubahan ya. Di situ sehingga kemarin apa yang dijanjikan oleh beliau ini kan mestinya harus direalisasikan karena janji kepada masyarakat itu. Dengan koalisi yang gemuk di DPRD sesuai dengan partai pengusung kemarin, masa transisi ini diharapkan masa transisi dan ruang fiskal tadi lebih mudah, atau bagaimana dukungan DPRD terkait dengan program-program dari Mbak Esti dan Mahsyun nanti Pak? Dengan adanya koalisi, harapan kita bahwa akan lebih mudah untuk mewujudkan apa yang ada di visi misi bupati wakil bupati. Artinya bahwa koalisi ini kita punya 36 kursi. Yeah. Di PD Perjuangan, PKB, Golkar, P3, Demokrat, PAN. Yeah. Gitu. Dengan 36 kursi ini, bagaimana kita mengawal program-program yang sudah dituangkan dalam visi misi ini untuk bisa diwujudkan. Karena dengan waktu yang pendek ini sampai dengan 2024 ini mestinya kan apakah bupati dan wakil bupati ini berhasil atau tidak kan
dinilai dari situ. Iya. Sehingga tiap tahun kan ada LKPJ. Iya. Di situ bupati dinilai oleh DPRD dalam hal pencapaian untuk kesesuaian dengan RPJMD. Dukungan koalisi yang banyak ini mestinya memudahkan, Pak ya? Ya pastinya harusnya begitu. Jadi dengan adanya karena periode 3,5 tahun sehingga Mbak Esti dan Yi Alim dan nanti SKPD ininya bisa lari lebih cepat, begitu harapannya? Harapan kita seperti itu, sehingga janji-janji yang sudah dituangkan dalam visi misi ini bisa terselesaikan tepat waktunya. Pendek, misalnya apa, Pak? Jadi bupati ketika turun berkampanye biasanya kan ada permintaan dari audiens. Iya. Katakanlah kita di kecamatan Sayung. Nah, di sana itu apa untuk penanganan rob. Ya. Pastinya concern kita bagaimana dalam waktu dekat ini apa yang harus kita lakukan di sana. Sehingga kalau itu ada dana yang bisa untuk menyelesaikan itu dalam jangka pendek, ya pastinya akan dilarikan ke sana dulu. Ruang fiskalnya nanti di situ, di program infrastruktur mungkin seperti itu. Infrastruktur desa-desa atau apa yang dulu dijanjikan. Baru nanti di tahun 2022 bisa full memang ini program-programnya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pak ya, berarti ya? Mestinya seperti itu. Jadi tahun ini tahun transisi, betul. Nah, dua-dua kan kita sudah ya. Artinya bahwa bagaimana program kita bisa selesai tepat waktu. Jadi katakanlah untuk menyelesaikan infrastruktur, yang bisa infrastruktur sesuai dengan program yang ada diselesaikan di 2022. Saya tanya ini juga agar masyarakat memahami, Pak, biar nanti jangan buru-buru menagih janji-janji. Karena tahun ini memang tahun transisi, APBD 2021 sudah diketok November 2020, sehingga ruang fiskalnya tadi di perubahan baru nanti tahun 2022 full dengan bantuan DPRD. Begitu harapannya agar pembangunan di Demak bisa lebih cepat, kira-kira begitu, Pak? Iya, Mas. Jadi betul tadi bahwa ini adalah masa transisi, bahwa untuk merealisasikan janji-janjian mestinya ada dana yang tersedia, dan dana itu kan ada aturannya untuk pembahasan APBD. Ya artinya bahwa terkait dengan bagaimana kinerja 100 hari dan sebagainya ini kadang-kadang kan repot juga. Iya. Jadi untuk karena masih terkait dengan APBD lama ya. Iya, ini 2021 kan milik Bupati lama. Iya. Artinya seperti itu. Jadi kita bisa baru transisi di pertengahan dan di perubahan itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi 2022 baru bisa sehingga apa yang sudah dijanjikan ini bisa terrealisasikan semuanya. Gitu. Ada nggak, Pak, kayak tradisi komunikasi Bupati baru terpilih dengan sekarang Pak Natsir, beliau sedang sakit, dengan Pak Joko Sutanto kaitan dengan pembahasan ke depan agar transisi ini bisa lebih mulus, komunikasi secara informal maupun formal? Ya, untuk saat ini mungkin lebih banyak dilakukan ya informal, antara kita dengan Pak Joko, antara kita dengan para kepala BPD. Yeah. Jadi nanti yang terkait dengan transisi ini ya bisa smooth lah. Okay. Bahwa sebenarnya ini kan politik untuk mencari pemimpin daerah. Yeah. Artinya di sini bagaimana program-program yang kemarin yang mungkin belum berhasil
ya harus bagaimana yang sekarang ini untuk juga bisa menyelesaikan program yang berhasil, sehingga tujuan dari daerah ini kemana arahnya pastinya sesuai dengan RPJP-nya. Nah, itu kan sudah ada pedomannya. Siapapun pemimpinnya pastinya harus ikuti rel yang ada, karena RPJP ini kan dibagi dari RPJMD tadi. Ya, kemana arah Kabupaten Demak nanti di 2000 November 2021 nanti. Ini ke 2024 ini kan sudah harus bisa terbaca. Bagaimana untuk menurunkan kemiskinan, terkait dengan bagaimana pengangguran ini, mestinya kan ke sana. Jangan buru-buru menilai ya. Iya, jangan buru-buru menilai. Nanti November ketahuan arah pembangunan 3,5 tahun masa baktinya Mbak Esti Alim bagaimana. Matur nuwun Pak Slamet. Nanti kita ketemu lagi untuk bahasan yang lainnya. Siap Mas. Saya senang sekali baru kali ini saya jadi siap Mas G. Saya kangen lihat lubung besar. Pak Kar. Inspirasi saya kan dari beliau semua Mas. Jadi kata-kata beliau ini yang memberikan semangat saya seperti yang tertulis di sini. Bung Karno itu kan banyak kutipan yang memberikan api semangat. Ya, api semangat. Tetapi kenapa Pak Slamet memilih, sudah Pak ini biar tulisannya biar kelihatan, memilih laksanakan tugasmu seikhlas-ikhlasnya? Kenapa harus memilih kalimat ini? Nah, kita kan sebagai wakil rakyat Mas. Kan banyak sekali kutipan beliau. Oh, cuman bagaimana orang berkata ikhlas itu gampang. Coba naik. Orang berkata ikhlas itu gampang, tapi melaksanakan keikhlasan ini yang kadang-kadang orang sulit untuk melaksanakan. Laksanakan tugasmu seikhlas-ikhlasnya dengan tanpa menimbang apa hasil dan akibatnya, karena kalau bukan kamu pasti anak cucumu yang akan memetik hasil. Ikhlas ini yang Pak Slamet. Iya, ikhlas karena kalau kita berbuat ini buahnya kan tidak mesti kita langsung dapat. Kalau kita tidak mendapatkan sekarang ya pasti akan datang. Nah, anak cucu kita, kalau kita menanam kebaikan ya pastinya anak cucu kita ya pasti akan bisa menikah. Ini kan cerita hadis atau apa kayaknya, yang orang cerita nanam kurma itu. Nah, ini kan dari bahasa Sanskerta. Karmane Fatmi Adhikaraste Mahapalistu Kada Cana. Karmane saya yang paham itu. Ya, matur nuwun Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.